Selamat datang di Novel Audioku Channel. Novel Audioku Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7071 sampai dengan bab 7072 bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7071. Menghidupkan telepon, Alicia Chen sedikit mengernyit menatap Haina yang baru saja ditambahkan ke akun WeChat. Alasan mengapa saya melamar seorang teman adalah untuk mengizinkan William Heath dan yang lainnya menemukan Haina melalui ini. Tapi di luar dugaan, Haina berani mengirim pesan suara ke dirinya sendiri. Dan ada begitu banyak dalam satu bidikan. Awalnya, dia akan menghapus suara-suara ini secara langsung, tetapi ada kalimat tambahan di bagian akhir. Saya menyarankan Anda untuk mendengarkannya, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Di balik kata-kata itu, ada ekspresi tersenyum. Ekspresi ini membuat Alicia sedikit terkejut. Setelah dia dan Burion Chen saling memandang, mereka berbalik dan menyalakan suaranya. Alicia tidak tertarik dengan kata-kata sebelumnya, lagi pula, Haina yang memohon belas kasihan, dia telah mendengarnya. Tapi ketika dia mendengar yang terakhir, ekspresi Alicia tiba-tiba tenggelam. Saat itu, bagaimana Anda dan Tuan Muda Chen membius Ye Rigosing? Bagaimana Anda memberitahu Gao Tianyuan untuk menyerang dan membunuh Tuan Kota demi Tuan Muda Chen? Juga, kematian Regaryoi bisa mengatakan yang sebenarnya kepada publik. Saat mendengar setiap kata saat ini, senyum menawan di wajah Alicia langsung membeku. Bagaimana bisa? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah membayangkan bagaimana orang luar seperti Haina akan mengetahui rahasia inti ini. Kemudian dia ingat berapa kali dia pergi ke gedung Yuhai dan mabuk. Mungkin pada saat itu semuanya bocor. Ketenangan dan strategi di wajah Burion Chen juga menghilang dalam sekejap. Dia berkata dengan ekspresi dingin, Alicia, mengapa kamu begitu ceroboh untuk memberitahu peripheral tentang ini? Alicia ketakutan oleh mata dingin Burion Chen dan berkata tergagap, saudaraku, aku tidak tahu. Aku tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal ini. Tapi, mungkin aku melantur ketika aku mabuk. Kamu tahu, aku tidak bisa mengkhianatimu. Kamu, sudah kubilang, minum adalah kesalahan. Burion Chen melihat bahwa Alicia gugup, dan menghiburnya. Namun, tidak ada bukti konklusif untuk hal-hal ini, dan itu tidak berpengaruh. Kita hanya perlu menyingkirkan Haina secepat mungkin. Kalau begitu, sebelum selesai berbicara, suara terakhir Haina terdengar. Ngomong-ngomong, aku punya perekam. Mendengar ini, ekspresi Burion Chen dan Alicia menjadi gelap pada saat yang sama, dan mereka langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Memiliki perekam suara dan mengetahuinya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika perekam ini muncul, pasti akan mendorong Burion Chen ke dalam jurang. Saudaraku, apapun yang terjadi, Haina harus dibunuh. Bahkan jika kita mengungkap banyak hal, kita harus melakukannya. Kita harus melakukan apapun. Alicia menggertakkan giginya saat ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menggunakan pengawalku sendiri untuk melakukannya. Ini semua tentang membunuhnya. Aku akan melakukan apapun. Oke, mendengar ini, Burion Chen mengangguk. Saya mengerti, tapi Anda tidak perlu melakukan apa-apa tentang masalah ini. Saya akan menyelesaikannya. Pada titik ini, Burion Chen mengeluarkan ponsel dan perlahan memutar nomor. Ya saya, Burion Chen. Setelah bertahun-tahun, saatnya bagimu untuk membalas budi. Aku menginginkanmu, bunuh seseorang untukku. Bersih dan rapi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7072. Kota perbatasan di bawah malam memiliki rasa yang misterius. Di langit yang redup, awan menumpuk, dan sesekali Anda bisa melihat kilatan petir yang membuat orang merasa silau. Tepat ketika pelayan kediaman keluarga Zirei hendak meminta seseorang untuk menutup gerbang rumah, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang keras di kejauhan. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan menyapu, membuat orang tanpa sadar harus menyipitkan mata. Segera setelah itu, 18 pengemudi Land Rover berbaris dan bergegas maju dengan momentum yang tak terkatakan, dan langsung menuju gerbang. Di bawah guyuran hujan, sosok buram di jendela mobil tidak terlihat. Namun plat nomor merah tua yang tergantung di bemper depan mobil memiliki cita rasa yang agak mengejutkan. Kota batas, surga, pintu masuk dari 3 aula surga, bumi,
dan manusia di Jiecheng adalah 3 institusi eksklusif untuk dunia luar. Master Penjaga Surga, penguasa surga menegakkan hukum, Hall Master membunuh. Dapat dikatakan bahwa di antara 3 aula langit, bumi dan manusia, mungkin bukan yang paling kuat, tapi pasti yang paling kuat. Departemen Keamanan Umum di Jiecheng kedengarannya luar biasa, tetapi di depan aula, Anda hanya bisa berlutut. Melihat aula surga muncul, para penjaga kediaman keluarga Sirei yang bersembunyi dalam kegelapan saling memandang dengan cemas. Saat ini mereka tidak berani keluar untuk menghentikan mereka, jadi mereka hanya bisa menyampaikan berita dengan cepat. Segera setelah itu, pintu 18 Land Rover dibuka pada saat yang sama. Segera setelah itu, 2 pria berjubah hitam dengan ekspresi acuh tak acuh keluar dari pintu. Jubah hitam yang dikenakan para pria ini pasti terbuat dari bahan khusus, tidak hanya tahan air, tapi juga anti kusut. Berjalan di tengah hujan, mereka terlihat seperti dewa kematian hitam. 36 orang ini langsung menatap Harvey York dan Yerigo Singh yang telah mendengar berita itu. Menilai dari mata mereka akan membunuh mereka hampir setiap menit, dan kemudian mereka akan mati tanpa henti. Harvey York sedang memegang payung saat ini. Melihat pemandangan ini, dia berkata dengan senyum tipis, "Siapa kalian? Ini seharusnya menjadi kediaman pribadi, dan agak menakutkan bagimu untuk datang ke sini dengan cara yang agresif. Haruskah aku berlutut dan meminta maaf?" Dengarkan kata-kata Harvey York, mata Yerigo Singh berkedut, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berdiri di samping Harvey York. Jelas, dia mengenali identitas pengunjung, tetapi dia tetap memilih untuk berdiri bersama Harvey York. Mendengar suara Harvey York, 36 pria berjubah hitam mundur selangkah pada saat yang sama, memberi jalan untuk jalan yang hanya memungkinkan 1 orang untuk melewatinya. Kemudian, setelah melihat 18 Land Rover Defender, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan memegang payung eksklusif Rolls-Royce keluar. Rambutnya ditata dengan cermat, dia memakai kacamata emas di wajahnya, dan arloji langit berbintang Patek Philippe tergantung di pergelangan tangannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat kaya dan berkuasa. Dia menatap Harvey York seperti ini, dan berkata dengan ringan, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Master Aula Surga, Maurice Cody, bertanggung jawab atas keamanan Jiecheng. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat berita bahwa manajer gedung Yuhai, Haina, dicurigai mencuri informasi dari Jiecheng, menyebabkan kerugian besar bagi Jiecheng kami. Hari ini, Aula Surga membawanya pergi untuk diperiksa. Setelah fakta kejahatannya dikonfirmasi, dia akan Aula Surgaani sesuai dengan hukum Raja Jiecheng." Berkata di sini, Maurice Cody memandang Harvey York dan berkata sambil tersenyum, "Perwakilan York, saya tahu Anda memiliki status tinggi dan keterampilan yang baik. Tapi saya di sini hari ini untuk melakukan tugas resmi. Saya pikir dengan struktur Anda, itu pasti tidak akan mengganggu tugas resmi, bukan? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.